Tank buatan dalam negeri menunjukkan keunggulan di medan latihan. Sedangkan pesawat tempur canggih siap menjaga langit Indonesia. Di laut, kapal perang kita secara aktif menjaga perairan Nusantara. Sedangkan prajurit TNI kita dilatih dengan standar tinggi untuk menjaga keamanan negara. Namun, dalam hal upaya ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian produksi alutsista. Lalu, apakah kita bisa secara mandiri masuk ke dalam rantai pasokan secara global? Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas. Maka dari itu, Indonesia memerlukan pertahanan yang kuat dan efisien untuk meningkatkan kedaulatan negara dan juga pertahanan nasional. Salah satu upaya yang telah dilakukan dan sedang diusahakan oleh pemerintah kita, salah satunya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional adalah menjadi terlibat dalam rantai pasok alat tempur secara global. Tahun 2023, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, mencapai Rp 20.892,4 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp 75 juta. Meski laju pertumbuhan menurun sedikit dari 5,31% di tahun 2022 menjadi 5,05% di tahun 2023, ada sektor yang perlu kita telusuri, yaitu industri manufaktur. Kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional mencapai 19,9%, lebih tinggi dari rata-rata dunia dan negara-negara OECD. Ini menjadikan Indonesia lebih unggul dibandingkan negara seperti Australia, Brazil, dan India. Di tengah-tengah pencapaian ini, PT Pindad menonjol sebagai produsen persenjataan militer berkualitas tinggi yang diakui internasional. Dengan inovasi produk seperti senapan serbu SS-2 dan tank Harimau, Pindad telah berhasil menembus pasar Asia Tenggara dan Timur Tengah. Direktur Utama Pindad, Abraham Mose, menekankan pentingnya inovasi dan kualitas untuk mempertahankan pasar internasional. Dari senapan SSX hingga Panzer Anoa III, Pindad terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Namun, di balik kemajuan pesat sektor manufaktur Indonesia, terdapat kekhawatiran yang mendalam mengenai produksi alutsista ini. Meskipun Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan industri manufakturnya melalui PT Pindad, sektor alutsista masih menghadapi berbagai tantangan yang memicu keresahan. Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, Indonesia menempati peringkat 16 negara importir senjata terbesar di dunia periode 2012 sampai 2016 dan 2017 sampai 2021. Kontras dengan ekspor yang masih minim, belum ada ekspor senjata Indonesia yang signifikan. Dalam wawancaranya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa pada tahun 2022, peringkat PT Pindad sebagai perusahaan pertahanan atau persenjataan berada pada ranking 79. Beliau juga mengatakan optimismenya bahwa Indonesia akan mencapai peringkat 50 besar pada tahun 2025 mendatang. Namun, pada tahun 2023, impor senjata Indonesia mencapai Rp 1,5 triliun pada tahun tersebut, yang menempatkannya sebagai salah satu pengimpor senjata terbesar di dunia. Walaupun Indonesia memiliki industri pertahanan dalam negeri yang berkembang, namun tetap masih bergantung pada impor senjata. Berdasarkan data Defense News, pada 2023, industri pertahanan di Indonesia belum berhasil masuk dalam 50 besar bahkan 100 besar industri pertahanan global. Masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari negara kita ini. Berdasarkan data-data sebelumnya dan juga berita yang sudah disampaikan, muncullah pertanyaan, kenapa industri manufaktur di Indonesia belum bisa masuk ke dalam 50 besar dunia, sedangkan kekuatan militer kita
sudah memasuki 13 besar. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemandirian industri manufaktur adalah melalui regulasi pengadaan alat utama sistem persenjataan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 pada bab 10 pasal 70 yang menekankan pentingnya memprioritaskan hasil produksi dalam negeri dibandingkan produk impor. Namun pada kenyataannya, implementasi regulasi ini masih menghadapi banyak kendala. Akibatnya, meskipun regulasi telah dibuat untuk mendukung kemandirian industri pertahanan, pelaksanaannya masih jauh dari harapan dan ketergantungan pada produk impor tetap tinggi. Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Jerman, dan Cina adalah negara utama dalam perputaran industri persenjataan dunia. Distribusi produksi senjata didominasi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Jerman. Perusahaan-perusahaan besar di negara-negara tersebut seperti Lockheed Martin, Almas Ante, Norinco, Dassault Aviation, dan Rheinmetall memiliki kapasitas produksi yang besar dan jaringan distribusi global yang luas. Sebaliknya, Indonesia masih berjuang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi senjatanya meskipun memiliki regulasi seperti Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 yang memprioritaskan produksi dalam negeri. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi dan implementasi kebijakan yang efektif, sehingga ketergantungan pada impor alutsista masih tinggi. Posisi Indonesia dalam industri pertahanan global tidak termasuk dalam urutan teratas dibandingkan dengan negara-negara yang disebutkan sebelumnya. Meskipun Indonesia memiliki industri pertahanan yang sedang berkembang, seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, Indonesia belum menjadi pemain utama dalam rantai pasok alat tempur dunia. Negara yang berada pada kondisi perang seringkali mengandalkan persenjataan dari negara lain atau memproduksi sendiri senjata tergantung pada sejumlah faktor. Beberapa negara mungkin memilih mencampur keduanya dengan mengimpor teknologi kunci sambil memproduksi secara mandiri beberapa sistem senjata penting. Di Indonesia, penyelundupan senjata dan keberadaan kelompok bersenjata menjadi tantangan serius bagi keamanan dan pertahanan negara. Akses ilegal terhadap senjata api dan peledak telah memfasilitasi tindakan kekerasan dan terorisme yang meresahkan masyarakat dan mengancam stabilitas nasional. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia perlu menetapkan regulasi yang ketat terkait persenjataan. Dalam debat Capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengkritik Prabowo Subianto mengenai rencana pembelian alutsista bekas, khususnya 12 jet tempur dari Qatar. Ganjar menyoroti resiko bagi prajurit TNI dan mengusulkan peningkatan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Anies menekankan pentingnya belanja alutsista yang bersih dan efisien. Prabowo membela keputusan tersebut dengan alasan usia pakai alutsista yang masih layak dan keterbatasan waktu jika membeli baru. Lantas, kenapa hal-hal tersebut dapat terjadi? Oke, namaku Yahya. Hai, perkenalkan namaku Lutfianisa Zahra. Perkenalkan, nama saya Antonio Adli. Jadi kalau menurutku alutsista itu kan singkatan kependekan dari alat utama sistem senjata ya. Alat yang dipakai oleh tentara untuk mempertahankan keamanan dan keutuhan Indonesia. Cukup terkait. Kayak misalnya sila ketiga itu kan persatuan Indonesia ya. Jadi alutsista itu bisa emang fungsi utamanya itu untuk pertahanan negara seperti itu. Sesuai, cuman kalau dibahas di pengadaannya mungkin ya ada beberapa aspek yang kelihatannya kalau dari pandangan saya sebagai orang awam tuh kurang gitu, terutama yang seperti permusyawaratannya di bidang sila musyawarahnya itu terlihat kurang dapat disetujui begitu oleh banyak warga negara. Ya, ada beberapa saya tahu ya kayak PT PAL, lalu Pindad. Salah satu yang paling terkenal itu kan harusnya PT Pindad ya. Setauku Indonesia punya lokasi produksi yaitu PT Pindad. Setauku Indonesia sendiri masih
mengimpor untuk senjata sendiri ya. Misalnya kita mau memproduksi persenjataan itu kita kan juga memerlukan bahan pokok untuk memproduksinya. Kita perlu lihat lagi apakah Indonesia itu punya bahan pokok yang nantinya diperlukan untuk membuat atau memproduksi senjata. Dan ya semoga aja nggak ada korupsi juga. Jika ingin damai, maka bersiaplah perang. Kamu tidak bersiap perang, kamu akan menjadi mudah dikuasai pihak lain dan justru akan memunculkan perang. Indonesia tentu saja sebagai salah satu kekuatannya, kalau dilihat militernya, jumlahnya atau kuantitasnya bagus, tetapi persoalan industri pertahanannya dalam hal ini mungkin alutsistanya memang tidak cukup berimbang ya posisinya. Kenapa ya? Karena diantaranya fokus anggaran kita memang tidak pada industri pertahanan, ini salah satu diantaranya. Kemudian yang kedua tentu saja harapan untuk membangun industri pertahanan itu sering sekali berhadapan dengan fakta ya ada banyak kepentingan. Jalan lain tentu anggaran terbatas. Kalau dalam pandangan saya semua itu tidak lepas dari ya kepentingan iya, juga alat politik juga sebetulnya. Misalnya sampai sejauh ini ya impornya lebih besar daripada ekspor. Kita punya ilmuwan-ilmuwan terkait dengan teknologi pertahanan kita sebenarnya cukup banyak, dan juga saya percaya mereka punya kompetensi, kemampuan, skill untuk bisa menghasilkan itu. Hanya tinggal yang kebijakan saja. Yang kita inginnya kan negeri yang cinta damai dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kemudian menjadi negara besar dengan industri pertahanan yang notabene itu menjadi pendukung peperangan, tentu kita tidak ingin citra itu muncul. Berdasarkan bahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Indonesia belum dapat bersaing dengan negara lain dalam rantai pasok alat tempur dunia menyoroti beberapa faktor, antara lain adanya keterbatasan dalam pengembangan teknologi dan inovasi di dalam negeri yang mengakibatkan ketergantungan pada impor teknologi dan peralatan militer dari negara-negara maju. Anggaran yang terbatas seringkali menghambat pengembangan dan produksi alutsista dalam negeri. Kendala birokrasi dan regulasi yang kompleks seringkali menghambat kemampuan perubahan dalam permintaan pasar global. Meskipun pasukan pertahanan Indonesia berada di peringkat yang tinggi secara global, ini lebih karena jumlah dan kemampuan operasional pasukan daripada kemampuan manufaktur alutsista. Untuk meningkatkan industri pertahanan ke peringkat 50 besar dunia, dibutuhkan proses dan upaya berkelanjutan. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa persoalan kemandirian pertahanan, termasuk produksi alat tempur di Indonesia, menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Potensi yang dimiliki oleh bangsa kita terlihat jelas di depan mata. Namun, hal tersebut mengingatkan kita bahwa segalanya perlu dibenahi dan ditingkatkan. Dari peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia, semua ini harus berjalan dengan beriringan. Dengan kerja keras yang konsisten dan tekad yang kuat, Indonesia dapat mencapai kemandirian pertahanan yang sejati. Bung Karno pernah menyatakan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, mampu berdiri di atas kaki sendiri. Maka dari itu, alutsista mandiri, Indonesia berdikari.